Adapun Xiao Yan, dia tidak sengaja mempersulit Feng Xichang, tetapi dia menyimpulkan bahwa Feng Xichang telah berbohong kepadanya sebelumnya. Jika Xiao Yan menebak dengan benar, kristal ruang waktu perlu menuju lipatan ruang waktu berikutnya. Tentu saja tidak 1000 koin per orang, tetapi jumlah yang dibutuhkan mungkin lebih dari yang diharapkan. Xiao Yan tidak ingin membuang waktu bersamanya. Di tengah alisnya, 9 segel bintang berkelebat, dan tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi kabut berdarah. Petir menyambar dan daging serta darahnya dengan cepat berubah bentuk, menjadi raksasa setinggi ribuan kaki. Orang-orang seperti Feng Xichang dari klan Yuan Shen pasti berpengetahuan luas. Maka tidaklah mengherankan apabila ia mengenali jiwa tersebut, namun seperti kebanyakan orang, mau tak mau ia merasa terkejut ketika melihat jiwa yang benar-benar ada di dunia. Bagaimanapun juga, ras kuno dan kuat ini seharusnya telah dimusnahkan bersama dengan seluruh dunia. Hilang bersama dalam sungai waktu yang panjang. Seharusnya tidak ada sisa yang tersisa. Feng Xichang merasakan krisis hidup dan mati yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak berani lalai pada saat ini. Dia menepuk dadanya seolah hendak membuka segel. Tiba-tiba, aura Feng Xichang mulai melonjak. Awalnya saya berpikir bahwa saya bisa memasuki dunia sensi tanpa rasa khawatir hanya dengan memiliki kekuatan tingkat ketiga. Tanpa diduga, saya menemui yang sulit. Biarkan saja aku pergi dan jangan ikut campur dalam urusanmu, kalau tidak aku akan bersikap serius. Ekspresi Feng Xichang menjadi serius, dan auranya melonjak, membuat Xiao Yan merasa tertekan. Feng Xichang jelas-jelas menyembunyikan kekuatannya. Meskipun dia belum mencapai tingkat keempat, pada saat ini, ada 8 sinar cahaya di sekelilingnya. Ini adalah 8 kekuatan asli yang telah dipahaminya, menunjukkan bahwa kekuatan yang ditunjukkannya saat ini adalah tingkat ketiga dari cermin 8 elemen. Mengenai ancamannya, Xiao Yan tentu saja tidak menganggapnya serius, meskipun dia baru saja menyadari 1 yuan. Tetapi begitu tubuh asli digabungkan, kekuatan tempur jiwa dan klon cukup menakjubkan. Meskipun klon jiwa belum menerobos ke alam jiwa kuno, kekuatannya telah meningkat selama periode latihan ini dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah Zhu Xingzi menjadi ribuan kaki panjangnya, kulitnya menjadi kasar, tetapi masih terlihat. Ada cahaya keemasan mengalir di dalamnya, dan jari yang diangkat itu mengandung kekuatan yang mengerikan seperti gunung, menghancurkan Feng Xichang. Pada saat ini, Feng Xichang dengan cepat mengubah segel tangannya, dan sebuah formasi melingkar muncul di depannya. Dia mengangkat tangannya dan menekannya, dan formasi itu langsung meluas, menjadi beberapa ratus kaki ukurannya. Formasi misterius itu berputar liar, lalu sebuah retakan tampak muncul di tengahnya. Lalu bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, bertabrakan dengan jari bintang anti-inflamasinya. Bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya meledak, namun jari menusuk jantung Xiao Yan juga jelas terhenti. Akan tetapi, pada saat itu, bayangan besar itu belum menghilang, dan tiba-tiba sebuah sosok muncul dari dalamnya. Itu seperti meteorit yang terbakar. Saat dia mendekat, dia melihat Xiao Yan datang ke arahnya sambil memegang tinjunya yang dibalut kobaran api. Wajah Feng Xichang sedikit berubah, dan dia melihat 8 sinar cahaya di sampingnya. Dia meraihnya di telapak tangannya dan kemudian menekankannya ke udara. Meskipun kamu memiliki kekuatan fisik yang kuat, aku telah menguasai 8 jenis kekuatan asli. Hancurkan saja tubuhmu menjadi beberapa bagian. Feng Xichang berteriak keras, dan kedua wanita di sampingnya mundur. Pertempuran semacam itu bukanlah pertempuran yang dapat mereka ikuti. 7 atau 8 kekuatan asli semuanya diubah menjadi aturan yang kuat. Berbagai asal-usul yang dipahami Feng Xichang diintegrasikan bersama.
Ini juga menciptakan pukulan yang sangat kuat. Dia merasa Xiao Yan tidak memiliki kekuatan asli. Namun yang tidak mereka ketahui adalah bahwa api tiga warna yang menyala di kepalan tangan tersebut merupakan salah satu asal-muasal yang paling mendominasi di dunia. Tentu saja, kekuatan fisik klon jiwa yang kuat juga merupakan asal-usul Xiao Yan. Tinju yang dibalut api tiga warna itu tidak mempunyai gerakan apa-apa, tetapi hanya dipadukan dengan koin bom dewa untuk meninju dengan dahsyat. Dengan ledakan keras, Feng Xichang hanya merasakan kilatan di depan matanya dan gerakannya seperti cermin. Ia roboh dengan suara keras, dan tubuhnya terlempar ke belakang pada saat itu, menyemburkan beberapa suapan darah. Sial, kenapa mereka belum datang? Feng Xichang sebenarnya tahu bahwa dia bukan tandingan Xiao Yan. Ketenangannya dipaksakan. Saat dia meledakkannya, Xiao Yan sudah menyadari bahwa Feng Xichang sedikit aneh. Klon jangkrik emas terbang keluar dari bayangan, dan ledakan diri Raja Kupu-Kupu belum sepenuhnya hilang. Dia mencoba melahap sebanyak mungkin kekuatan dan klon jangkrik emas yang tersisa. Dalam ledakan diri yang berangsur-angsur menghilang, para seniman yang direncanakan oleh Feng Xichang tidak sepenuhnya mati. Orang yang kuat pada level ini harus memiliki kemampuan tertentu untuk mempertahankan hidupnya sampai batas tertentu. Namun mereka semua kehilangan tubuh fisiknya. Lin Ze untuk sementara menggunakan tubuh fisik yang mirip dengan boneka, sementara Li Chen membenamkan jiwanya ke dalam kompas dan bergegas keluar pada saat formasi itu gagal. Selama jiwa mereka mengalir, mereka memiliki cara untuk membentuk kembali tubuh mereka setelah terluka parah. Saya tidak punya pikiran balas dendam saat ini. Mungkinkah seseorang sedang mencari saya di sini? Feng Xichang mengenaliku saat pertama kali melihatku, jadi dia datang ke sini karena aku membunuh Raja Kupu-Kupu dengan segala cara. Tujuannya adalah agar aku tetap di sini. Ternyata orang ini sudah merencanakan sesuatu terhadapku dari awal sampai akhir. Kalau begitu, aku akan membunuhmu dulu. Xiao Yan membuat penilaian kasar dalam benaknya, tetapi dia masih tidak dapat menebak siapa yang ditunggu Feng Xichang di antara Sensi dengan menundanya di sini. Hanya Tianren Mansion yang bisa masuk dan keluar dari sini sendiri, selama ada perseteruan yang tidak dapat didamaikan antara dia dan mereka yang bertekad membunuhnya. Daerah misterius itu belum ada lama. Mungkinkah Tianren Mansion telah tiba di sini dan sedang menunggu Xiao Yan datang? Karena kamu tidak tahu jawabannya, bunuh saja satu dulu. Jika ada air, tutupi dengan tanah. Jika dewa datang, bunuh dewa itu. Mata Xiao Yan menjadi gelap dan dia menginjak petir itu dengan keras. Sosok itu tiba-tiba muncul di belakang Feng Xichang, memegang Zai Lai berisi petir surgawi penghancur di tangannya, dan menusuk dengan ganas ke arah punggungnya. Feng Xichang mengenakan baju besi, tetapi Wu Tianzhenlei ini dapat mengabaikannya. Akan tetapi, kereta bencana gagal menembusnya, melainkan guntur Wu Tian yang sesungguhnya menyerbu ke dalam tubuhnya dan mengamuk dengan liar. Meskipun itu adalah cermin 8 elemen tingkat ketiga, tampaknya jauh berbeda dengan milik Xiao Yan. Aku sama sekali bukan tandingannya. Ternyata pada level ketiga ini juga ada level kuat dan level lemah. Total ada 9 yuan di tingkat ketiga, setiap yuan mewakili satu aturan. Meskipun orang ini memiliki 8 yuan, tapi apa yang mereka miliki lebih rendah. Apiku, dagingku, dan gunturku. Mereka semua bisa menjadi sumber kekuatanku. Namun terobosannya bukanlah fusi, melainkan penggunaan nama dan objek untuk menyingkat asal-usul seseorang. Feng Xichang terhuyung-huyung berusaha menenangkan diri, ketakutan tak berujung terlihat di matanya. Dia segera mengangkat tangannya dan melemparkan ke 5.000 keping emas ruang dan waktu. Dia bahkan mengabaikan tubuhnya yang terluka parah di udara.
Lututnya lemas dan dia terus berlutut ke arah Xiao Yan. Saudara laki-laki. Tidak. Ya Tuhanku yang Maha Agung dan Maha Kuasa, kami semut tahu kesalahan kami dan kultivasi tidaklah mudah. Saya harap Anda akan menunjukkan belas kasihan dan mengampuni nyawa saya.